masih dalam debat publik, pemaparan dan penajaman visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang 2018. Debat publik pada malam hari ini kembali akan menajamkan visi misi mereka terkait dengan tema yang akan diangkat pada malam hari ini, yakni bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga bersih dalam kerangka otonomi daerah. Jika tadi kita sudah menyaksikan bagaimana calon wali kota sudah menjawab pertanyaan, maka sekarang saya persilahkan kepada Pak Sahrudin untuk ke podium. Akan ada interaksi langsung antara panelis dan juga calon wakil wali kota. Untuk itu kembali saya memberikan kesempatan pertama kepada Profesor Dr. Lili Romli. 30 detik. Ya, makasih Pak Sahrudin. Ada beberapa kasus kerap terjadi konflik antara kepala daerah dengan wakilnya. Karena wakil ini tidak diberikan peran khusus, dia sebagai ban serep. Saya bertanya kepada Pak Sahrudin, nanti jika terpilih, apakah ada tugas khusus yang diberikan oleh wali kota kepada Pak Sahrudin? Dan apa tugas-tugas itu supaya publik tahu bahwa wakil wali kota itu memiliki tugas dan peran dan memiliki anggaran untuk melaksanakan tugas itu? Oke, silahkan. Oke, makasih. Saya ini bukan yang pertama. Mudah-mudahan besok yang keduanya. Ini sudah berjalan. Ini sudah berjalan dengan baik. Baik. Alhamdulillah kita memang saling menghargai, saling menghormati. Kalaupun kita satu paket, Pak Wali Kota saya menganggap Pak Wali itu adalah pimpinan saya karena dia yang mengambil kendali keputusan. Kaitan dengan saya memberikan masukan-masukan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya memang Pak Haji Arif yang lalu juga beliau selalu memberikan peluang dan kewenangan baik kepada semua SKPD yang ada maupun kepada saya sebagai wakilnya. Mudah-mudahan ini tetap berjalan harmonisasi yang selalu kita jalin secara bersama-sama, dan ini sudah dibuktikan. Mudah-mudahan ke depan ini tambah harmonis lagi dengan saling memberikan kewenangan, kepercayaan, saling menghargai, saling menghormati dan berajaskan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini juga sudah berjalan. Mudah-mudahan ke depan ketika saya jadi kembali sebagai wakil mendampingi Pak Arif jadi wali kota, ini semua program-program bisa berjalan dengan baik dan segala kewenangan juga ini bisa dibagi habis, dan kita tinggal memberikan kontrol kepada kegiatan yang akan berjalan yang memang tujuannya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan program-program yang akan kita laksanakan. Pak Arif, silakan. Ya, mungkin tambahan ya, saya bersama Pak Sahrudin mengelola pemerintah dan menjalankan ini tidak pernah berbagi tugas dalam, oh ini bagiannya SKPD, ini Pak Sahrudin, ini saya. Kita saling kolaborasi untuk menyelesaikan seluruh program-program yang ada di lingkungan kota Tangerang. Baik, poinnya sudah dapat. 30 detik Prof untuk menanggapi. Ya, Pak Sahrudin, saya berharap bahwa peran wakil wali kota itu ada memiliki tugas. Apalagi di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 itu, di pasal 26 itu ada tugas wakil kepala daerah. Di antaranya adalah untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta pelestarian sosial budaya. Saya harap ke depan bahwa wakil wali kota ini bisa memberikan peran untuk pemberdayaan perempuan dan pemuda serta sosial budaya tersebut. Baik, poinnya sudah dapat. Kita beri kesempatan panelis kedua untuk bertanya. Pak Gun Gun Herianto, 30 detik, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sahrudin. Ada dua problem yang seringkali kemudian terjadi pada saat proses pengelolaan pemerintahan. Pertama adalah di internal yang sangat kompleks, yaitu soal bagaimana mengelola ASN. Dan kemudian yang kedua, ini hubungannya dengan publik, soal bagaimana efektivitas dan efisiensi proses dan pola komunikasi dengan publik. Nah, dua hal ini seringkali menjadi hambatan sangat fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Bagaimana tanggapan Bapak soal masalah ini? Oke, terima kasih. 120 detik dari sekarang, Pak. Yang kita lakukan memang bagaimana untuk meningkatkan profesionalitas ASN. Ini dengan memberikan peningkatan kapasitas. Kita lakukan pembinaan di semua jajaran agar
ASN ini bisa melakukan tugas-tugas dan kewajibannya secara profesional, bisa berjalan dengan baik, sehingga pelayanan-pelayanan kepada masyarakat ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini kita lakukan sampai ke tingkat yang paling bawah, ke kecamatan maupun ke kelurahan, untuk meningkatkan kesadarannya, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal kita lakukan pembinaan kepada semua ASN agar dia tahu betul tentang tugas pokok dan fungsinya. Kemudian kepada secara eksternalnya kepada semua lapisan masyarakat kita lakukan agar masyarakat tahu betul bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk mereka, untuk kita semuanya, sehingga dapat memanfaatkan program-program kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah yang memang semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat ini dapat dimanfaatkan betul. Silakan Pak. Ya, mungkin tambahan dari apa yang sudah disampaikan Pak Sarudin. Pada periode pertama, saya dan Pak Sarudin menghilangkan honor-honor kegiatan di setiap semua pegawai. Jadi kita akumulasikan dan kita membentuk sebuah sasaran kinerja pegawai atau SKP. Dan itu masing-masing pegawai mulai dari pejabat paling tinggi level sekda sampai ke pegawai staf. Jadi mereka tahu tupoksinya seperti apa, targetnya bagaimana, itu yang mereka harus capai. Kenapa? Karena kesejahteraan mereka akan mengacu terhadap SKP yang akan dia raih. Ditambah lagi sistem SKP itu sekarang dimanfaatkan oleh tadi kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Baik, waktunya sudah habis, 30 detik untuk menanggapi. Ya, memang di banyak praktik yang kemudian seringkali jadi masalah mendasar adalah tidak ada kemudian reward dan punishment yang adil, sehingga kemudian kerap kali kemudian banyak sekali ASN yang kemudian tidak tahu apakah kemudian ketika mereka misalnya produktif itu kemudian dapat reward dan kemudian punishmentnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian seringkali kemudian menjadi masalah krusial juga dalam konteks pengelolaan pemerintahan. Termasuk komunikasi dan publik, banyak informasi yang tidak tersosialisasikan dengan baik. Baik, waktunya sudah habis Pak Gun-Gun, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan waktunya panelis ketiga, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Waktunya 30 detik dari sekarang. Pak Sarudin, di satu sisi ada beban fiskal yang harus ditanggung oleh Kota Tangerang. Misalnya, masyarakat Tangerang ini sebagian besar itu bekerja di Jakarta, komuter, gitu, pelaju. Kemudian ada yang juga pakai motor, ada yang juga pakai mobil. Nah, tapi beban sosialnya itu hadir di Tangerang. Di sisi lain, dari Pandeglang, dari Lebak, orang datang ke sini untuk cari kerja. Itu juga jadi beban sosial. Nah, bagaimana cara menghadapi masalah seperti ini, Pak? Baik, 120 detik dari sekarang. Termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang juga. Itu banyak kantor pusatnya yang di Jakarta, yang memang secara otomatis mereka bayar pajak ke pusat. Ini yang memang menjadi beban kita, yang memang sedang kita atasi secara bersama. Di sisi lain bahwa kita mempunyai persoalan-persoalan yang kita tanggung untuk masyarakat Kota Tangerang, yaitu persoalan sosial. Oleh karenanya ini memang yang tugas kami ke depan untuk mendorong pemerintah pusat juga dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang ini minimal dia mempunyai cabang-cabang kantor-kantor cabang di Kota Tangerang, agar untuk mengurangi beban pemerintah Kota Tangerang mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang dan masyarakatnya. Pak Arif. Ya, mungkin menambahkan apa yang Pak Sarudin sampaikan. Jadi kalau saya justru senang gitu ya. Masyarakat kerjanya di Jakarta, tinggalnya di Tangerang. Kenapa? Karena gajinya, duitnya buat orang Tangerang, walaupun tenaganya dikerjain di Jakarta begitu. Hanya saja kita juga berusaha memberikan fasilitas sarana prasarana. Contoh misalnya KRL. Sekarang kita ke Sudirman dari Kota Tangerang itu cuma 30 menit begitu kan, dengan kereta ekspres bandara. Ditambah lagi pengembangan akses tol Semanan Sunter, nanti akan menjadi Tangerang Sunter, ditambah dengan tol Kunciran Bandara. Jadi beban-beban sosial ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarudin. Dari 2.800 industri yang ada di Kota Tangerang, sebagian besar masih berkantor di Jakarta. Kami sudah mulai periode pertama, bagaimana
kantor-kantor penerbangan pindah ke Tangerang. Seperti contohnya yang sudah tuh Air Asia, Lion Air, Sriwijaya, Garuda. Nah kita berharap pabrik-pabrik yang Kota Tangerang bukan cuma pabriknya, tapi kantor pusatnya tuh pindah ke Tangerang sehingga pajaknya masuk untuk kemajuan kesejahteraan Kota Tangerang. Baik, waktunya sudah habis. Iya. 30 detik menanggapi. Melihat selama ini harmonisasi pembangunan itu, terutama menyelesaikan masalah beban fiskal itu, beban sosial itu lemah sekali. Hampir semua daerah saya pikir. Nah, tidak ada konektivitas RPJMD misalnya antara DKI dengan Tangerang, Tangerang dengan kota kabupaten yang lain, bahkan kadang-kadang dengan provinsi sendiri. Nah, ini jadi PR besar saya pikir. Baik. Masih ada 7 detik, 6 detik sudah selesai. Cukup. Baik. Kita beri tepuk tangan. Prof. Mustafa, 30 detik dari sekarang. Oke, terima kasih. Saya hanya ingin melihat dalam konteks integritas dan etika. Pak Arief muda, Pak Sahrudin tua. Ketika Pak Arief ada persoalan, ini perlu keberanian untuk menegur yang muda, atau sebaliknya, ketika Pak Sahrudin ada persoalan, Pak Arief juga harus mampu menegur Pak Sahrudin. Tapi dua persoalan ini bukan urusan pembagian kewenangan, tapi justru keberanian ini yang harus ditumbuhkan oleh pasangan ini. Bagaimana tanggapan Pak? Ada yang ditanggapi 120 detik dari sekarang. Jadi ada istilah begini, Pak Arief biar orang muda tapi mempunyai pemikiran yang luas. Saya juga menghargai karena orang muda juga banyak mempunyai pemikiran-pemikiran yang brilian. Jadi ketika kita memang prinsip untuk saling menghargai, menghormati, berajaskan kepada peraturan, perundang-undangan, mempunyai etika dan moralitas, saya pikir ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang paling penting sejauh mana kita mau mengakui kelebihan orang lain dan kemudian kita mau belajar dan kita berintrospeksi bahwa setiap kita mempunyai kekurangan dan kita juga memang kita sadari diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangan, dan ketika ini memang kita padukan, kita satu padukan menjadi sebuah keindahan, dan ini saya yakin ini bisa terus berjalan dengan baik, kita saling menghargai sehingga harmonisasi ini bisa terus terpelihara. Pak Arief. Ya. Jadi terima kasih. Jadi sebenarnya Pak Sahrudin ini mungkin baru dari sisi usia aja Pak yang tua, tapi semangatnya jauh lebih muda ketimbang saya. Gitu, itu harus kita akui. Dan beliau juga kaya akan pengalaman karena basisnya memang banyak di wilayah. Semangatnya tadi saling melengkapi begitu, karena permasalahan Pak Sahrudin bukan sekedar permasalahan tapi juga masalah bagi saya dan begitu juga sebaliknya. Bahkan semangat yang kita bangun di lingkungan pemerintah adalah semangat kolektif kolegial. Artinya bukan cuma permasalahan kami berdua, permasalahan staf sekecil apapun, rasanya kami dengan seluruh OPD, dengan teman-teman yang lain terus mencarikan solusi terbaik agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Karena ketika mereka berhadapan dengan satu masalah, itu akan menjadikan ganjalan di dalam program-program yang ingin kita raih. Jadi rasanya alhamdulillah kami sudah saling melengkapi ibarat tangan kanan dan kiri. Mudah-mudahan suaranya tetap harmonis. Demikian Prof. Oke, 30 detik untuk menanggapi. Komentar saya hanya dua, Pak Arief dan Pak Sahrudin berani menegur Pak Arief dan Pak Arief berani menegur Pak Sahrudin. Itulah profesional. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak Yeni Sucipto, kami persilakan 30 detik. Saya akan bertanya soal aset Bapak. 3 tahun berturut-turut ditemukan ada penyajian dan pencatatan aset yang berpotensi merugikan negara, baik itu aset yang hilang, terus kemudian aset yang tidak jelas ataupun belum jelas. Nah, dalam hal ini adalah menunjukkan adanya sistem yang belum berjalan di tingkatan internal. Bagaimana solusi yang Bapak tawarkan untuk membenahi kelembagaan sumber daya manusia dan organisasi dalam hal ini? Terima kasih. Baik, waktunya 120 detik dari sekarang. Persoalan aset, ini juga ada beberapa aset yang memang masih dalam persoalan pembicaraan kaitan dengan serah terima, yaitu aset kabupaten yang ada di Kota Tangerang, dan ini memang masih dalam pembahasan. Prinsipnya kami juga kaitan dengan peraturan perundang-undangan ini sangat menghargai itu. Kemudian pembahasan dari dengan kabupaten juga sedang berjalan dan sudah dilakukan yang memang
pada intinya kami itu taat kepada prinsip pada azas kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan, karena memang ini perlu pembahasan yang lebih lanjut, Pak Arif. Ya, jadi menambahkan tadi sudah disampaikan bahwa aturan yang ada ini menjadi guidance dalam tata kelola pelaksanaan keuangan daerah. Kalau dulu memang ada masalah, kenapa? Karena kita punya dua sistem yang berbeda, satu Spektra, satu SIP-BD. SIP-BD itu singkatan dari Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, Spektra Sistem Pengelolaan Keuangan Akuntansi Daerah. Nah, 2 tahun belakangan ini sistem itu sudah diintegrasikan, mudah-mudahan lebih mudah termonitoring. Ditambah lagi, alhamdulillah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sarudin kaitan masalah aset bukan hanya internal lingkungan pemerintah kota, kita juga berhadapan dengan aset kabupaten. Nah, alhamdulillah PJS Kota Tangerang ini ahli aset dari Kota Tangerang yang sekarang ada di provinsi. Mudah-mudahan beliau juga bisa menyelesaikan masalah aset-aset kabupaten yang ada di Kota Tangerang untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Tangerang untuk kemajuan Kota Tangerang mendatang. Insya Allah. Masih ada 11 detik? Siap. Sudah cukup? Rasanya ya. Baik, kita beri tepuk tangan. Silakan menanggapi 30 detik. Tadi yang disampaikan baru pada sisi organisasi, Siap. yaitu adalah bicara soal mekanisme dan Ya. aturan. Ya. Tetapi ini bicara yang lain adalah sumber daya manusia dan kelembagaan. Sumber daya manusia adalah kualitas dari OPD atau organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan inventarisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bicara soal kelembagaan, transparansi dan akuntabilitas di dalam mengelola inventarisasi. Itu yang terpenting yang harus kemudian dikerjakan oleh Kota Tangerang. Baik, terima kasih catatannya Mbak Yani. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, 5 panelis sudah ada 3 babak bertanya langsung kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Lalu bagaimana jika di segmen selanjutnya masyarakat diberi kesempatan langsung untuk bertanya kepada calon pemimpinnya apa yang mereka tanyakan dan apa solusi yang mereka tawarkan? Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di JAK TV. Mantap.